Hai, halo Sobat Inspirasi dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Rudy Bonsa di channel YouTube Awal Media Nusantara. Dan kali ini di Studio Inspirasi kita ketemu lagi dan tentunya akan ada seorang tokoh yang kita hadirkan. Sebelumnya terima kasih untuk Ina Priyono yang sudah support wardrobe yang dipakai Rudy Bonsa ini, keren kan ya? Oke, sebelum lebih jauh, kita akan melihat satu tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan! Sobat Inspirasi, itu tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan video dari kegiatan Santri Dalan Nusantara. Apa itu sandal? Apa itu Santri Dalan Nusantara? Saat ini sudah hadir di tengah kita di Studio Inspirasi. Beliau adalah Bapak Kiai Muhammad Nurul Huda, atau kita sering akrab memanggil beliau dengan sapaan Gus Huda. Beliau adalah pengasuh Santri Dalan Nusantara. Sugeng siang Gus Huda. Sugeng siang Mbak Rudi, sugeng siang. Luar biasa. Sehat? Pangestune sehat, alhamdulillah. Biasa. Bahagia bisa hadir bersama ketemu Mas Rudi di Inspirasi ini. Betul. Ini kali pertama kita ada di Studio Inspirasi ini, Gus Huda. Dan banyak sekali sobat-sobat Inspirasi ini pengen tahu nih, apa itu sandal Nusantara? Karena sandal itu kan sesuatu yang dipakai sebagai alas kaki kita. Dalan sendiri kan kita identik dengan keramaian jalan, panas, nggak kehujanan. Hujan kita nggak kepanasan. Sebenarnya apa sih makna dari sandal itu sendiri? Sudah bisa dijelaskan. Jadi secara umum sandal ini adalah sebuah wadah di mana teman-teman yang khususnya tadi Mas Rudi katakan teman-teman yang ada di jalan yang hujan nggak kepanasan atau panas nggak kehujanan tadi kan gitu. Ini sebenarnya mereka hanya butuh bimbingan, kan gitu. Atau punya bimbingan bahwasanya saya pikir tujuan manusia ini semua sama, kan itu. Yang dituju adalah sebuah kebaikan. Hanya saja kadang untuk menuju dalam sebuah kebaikan itu butuh sosok, butuh orang yang berperan sebagai apa? Sebagai pembimbing bagi mereka, kan yang gitu. Yang mau merangkul kan seperti itu. Maka dari itu kurang lebih 3 tahun yang lalu saya menggagas tentang pendirian Santri Dalan ini. Alhamdulillah ditemani oleh Pak Awibowo Soekarno, juga ditemani oleh Pak Rahmanto kan gitu, yang kebetulan sekarang beliau ini menjadi sekjennya sandal sendiri. Masuk dalam kepengurusan sandal ini. Alhamdulillah sandal sampai saat ini berkembang dengan pesat, kan gitu. Karena tujuannya sebagai wadah itu tadi, jadi wadah. Secara umum di Kota Semarang sendiri, sandal ini kita mewadahi semua komunitas-komunitas yang ada di Semarang. Dari teman-teman PGN, ada teman-teman dari Lindu Haji, ada teman-teman dari Wargem. Alhamdulillah sebagian dari mereka ikut bergabung di sandal ini. Secara lebih khususnya lagi bergabung di amaliyahnya, kan gitu. Karena sandal ini punya slogan, kan gitu. Jadi Santri Dalan Nusantara ini slogannya dandan ati nyedak kiai ngalap gesang kang pinuji. Dandan ati nyedak kiai ngalap gesang kang pinuji. Yang artinya memperbaiki ruhaniyah, memperbaiki hati. Jadi tazkiyatul qulub, kan gitu. Dengan cara mendekatkan diri dengan kiai.
bukan membersihkan hati lewat browser, lewat googling gitu, bro, atau membersihkan hati dengan cara kita meminum baikli itu tidak. Kan gitu. Tapi membersihkan hati dengan cara kita mendekatkan diri kita kepada para kiai-kiai, khususnya ala thoriqati ahli sunnah wal jamaah, kan gitu. Nah, apa yang dituju dari bersihnya hati dan kedekatan kita dengan kiai yaitu hidup yang bahagia. Gesangkang pinuji itu hidup yang terpuji lah, hidup yang baik. Kan seperti itu, Saudara. Iya. Artinya kalau selama ini justru mereka yang mendekat ke kiai ya, atau tidak menutup kemungkinan juga Pak Kiai yang datang untuk merangkul mereka seperti itu, Mas. Ya, dalam kita syiar atau berdakwah tentunya kita tidak hanya berhenti di kandang untuk istilahnya mereka datang dengan sendirinya, tidak. Jadi ada mereka yang hadir ke sandal ini lewat temannya, kan gitu. Jadi temannya sudah masuk di sandal, akhirnya ada ketertarikan masuk di sandal, akhirnya masuk di sandal. Karena ada juga kami yang langsung terjun, kan gitu. Ketika nun sewu kami melihat perkara yang kejadian yang kurang elok bagi kami, kan gitu. Ini yang sering terjadi ini adalah mohon maaf. Jadi KDRT atau pertemanan dalam rumah tangga, yang tentunya yang menjadi permasalahan utama adalah anaknya, kan gitu. Maka kadang sering seperti itu, orang tuanya ngomong ke kami, Pak, saya punya anak seperti ini, bagaimana caranya? Ya, saya bilang, ya sudah, anaknya bawa ke sini, saya bilang gitu. Tapi tidak bisa, Pak, saya bilangin saja saya dibantah oleh anak saya. Ya sudah, setelah seperti itu kami yang terjun, kami hadir ke rumahnya, kami temuin anaknya, kapan bisa ketemu dengan anaknya. Dan disitulah akhirnya kami jelaskan kepada si anak ini sebagai tentang ketawaduan, tentang masalah birrul walidain, tentang bagaimana kita ini bisa hidup bahagia dengan cara memuliakan orang tua. Dengan seperti itu mereka akhirnya terdoktrin oleh kami, tertarik, dan akhirnya mengikuti kegiatan-kegiatan kami, seperti itu. Gus Huda, memang pada akhirnya kita sebagai umat, sebagai orang awam, pada saat ada seorang kiai bisa hadir, menyapa kita, bisa merangkul kita, memberikan solusi pada setiap permasalahan kita, ini membuat kita jadi berbesar hati, seperti itu. Yang ingin saya tanyakan lebih lanjut, dan mungkin Sobat Inspirasi juga penasaran, kok sebegitu cintanya Gus Huda sama yang namanya Santri Dalan Nusantara? Kira-kira apa nih tantangan-tantangan apa sih yang sebenarnya dihadapi oleh seorang Gus Huda mengasuh Santri Dalan Nusantara? Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu beliau mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, kan gitu. Seperti halnya juga di dalam pengendikan yang lain ada Nabi Muhammad SAW itu diturunkan ke dunia ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kami orang yang sangat berharap tentang ridho dari Rasulullah, orang yang sangat berharap syafaat dari Rasulullah, kami berupaya semaksimal mungkin untuk itba, untuk mengikuti apa yang beliau dawuhkan, apa yang beliau ajarkan. Lah, salah satunya adalah di sandal ini tadi. Kalau sebuah lentera ini kita nyalakan di tempat yang sudah terang, tentunya lentera ini tidak akan ada fungsinya. Cahayanya juga nggak begitu menonjol. Iya, kan gitu. Maka lentera ini harus kita nyalakan di tempat yang redup, kan gitu. Ini mohon maaf, bukan saya mengakui diri saya ini sudah menjadi lentera yang terang, itu tidak lah. Artinya tentunya yang ada di santri-santri dalan ini ya mereka yang masih redup, dan saya juga masih redup, tapi ya agak terang dikit lah, nggak apa-apa, langit itu sombong dikit nggak apa-apa, kan gitu. Jadi kalau redup sama redup kan repot nanti, bahan gitu ya. Jadi akhirnya kami mengambil ini semua, teman-teman sandal ini masuk di dalam sandal sebenarnya untuk membersihkan hatinya, kan itu. Adapun kesulitan, tantangan di dalam Santri Dalan Nusantara ini ya tentunya tantangan dengan apa ya? Justru dengan teman-teman yang sudah sama-sama seperti saya seperti ini. Kami diprotes, kamu itu kok
dakwah seperti itu. Seperti halnya kemarin kita ngisi di mana itu di Rumah Pancasila kan gitu. Oh. Di situ ada Mas Rudi jadi menanyakan bagaimana hukumnya musik kan gitu. Saya terangkan kalau di Sandal itu musik wajib kan gitu. Itu malah wajib padahal banyak sekali dari orang-orang Islam sendiri yang mengatakan bahwasanya musik ini haram. Nah ini bagaimana kami ini dakwah kok malah ngerusak ini gimana kan gitu. Nah artinya sebenarnya ketika dalam konteks dakwah ini kita dakwah dengan siapa, jadi siapa yang kita dakwai ini harus sesuai dengan porsinya kan gitu. Tentunya kalau dengan teman-teman Sandal ya nuwun sewu, mohon maaf. Jadi mereka yang suka musik maka kita ya bagaimana caranya merangkul mereka dengan musiknya kan gitu. Mereka yang suka, mohon maaf, seumpama suka dengan balap liar kan gitu, ya sudah kita rangkul mereka dengan balap liarnya. Maka annal qori Allahul hadi. Jadi tugas saya hanya menyampaikan, adapun hidayah itu udah menjadi haknya Allah sendiri, kan gitu. Luar biasa Gus Huda. Ya memang hal-hal seperti ini yang belum tentu kebanyakan orang bisa menerima. Dan akhirnya saya sendiri sering mengikuti kegiatan-kegiatan Pak Kiai di komunitas Santri Ndalan Nusantara ini. Memang saya menangkap Pak Kiai ini termasuk Kiai yang nyeleneh seperti itu. Tapi saya pribadi merasa nyaman, Pak. Yang notabene saya ini non-Muslim, Nasrani, tapi dari apa yang Bapak sampaikan, saya bisa menerima seperti itu. Dan yang nggak kalah penting adalah Bapak selalu memasukkan unsur musik. Gitu. Itu yang karena saya sendiri juga insan musik. Gitu. Jadi minimal lewat pendekatan itu saya kena gitu. Seberapa jauh sih Pak Kiai mengenai musik ini bisa masuk sebagai media dakwah seperti itu? Jadi seperti ini ya. Jadi menanggapi pertanyaan Mas Rudi yang tadi saya jawab dari awal bahwasannya hal seperti ini saya lakukan bukan tanpa dasar. Kebetulan ini saya adalah seorang dai, seorang mubaligh kan gitu, yang thariqahnya ala ahli sunnah wal jamaah. Jadi NU kan gitu. Jadi yang sangat mengedepankan ukhuwah diniyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Bagaimana kita beragama kan itu, bagaimana kita bernegara, dan bagaimana kita ini bermasyarakat, sosial kemasyarakatan kan seperti itu. Maka dalam konteks ukhuwah basyariyah ini kita sudah tidak memandang siapapun. Kan gitu. Contoh tadi Mas Rudi dari Nasrani tertarik dengan Sandal dan sering mengikuti kegiatan-kegiatan Sandal. Ini dalam ukhuwah basyariyahnya justru inilah sebuah perbedaan yang akan menjadikan sebuah kerukunan. Kan gitu. Tentunya di Indonesia sendiri kan gitu ada Bhinneka Tunggal Ika kan gitu, berbeda-beda tapi satu juga. Maka hidup di Indonesia ini ya antara agama dan budaya ini harus seimbangkan perjalanannya, berjalan berdampingan gitu Mas Rudi. Nah, akhirnya Sobat Inspirasi semakin paham itu visi misinya Santri Ndalan Nusantara, karena begitu gamblang seorang Gus Huda ini bisa menjelaskan kepada kita semuanya. Gus, ini baju saya ini disupport sama Ina Priyono. Oh, keren ya, Gus. Biasanya Mas Rudi itu pakai bajunya itu baju-baju yang apa ya? Tapi ini kok keren banget. Ini keren, ini keren ya. Adem dipakai ya? Adem dipakai. Nanti bisa Gus pesen satu itu. Bisa ya. Iya. Nanti Bu Ina Priyono ini Gus Huda pesen satu. Nanti dicocokkan modelnya nanti. Insya Allah kalau saya yang pakai, nanti saya buat untuk ngaji kemana-mana selalu diberikan pahala. Iya. Jadi barokahnya besar. Amin, 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 amin. Terlalu pede. Dan juga jangan lupa kalau ngopi, kopi Laken. Nah, loh, ini kopi nih. Kopi nih Gus. Kemasannya memang keren gini ya. Masya Allah. Iya. Kopi Laken. Kopi Laken. Luar biasa. Gus, kemarin ini kan Semarang baru saja dilanda banjir. Ini siklus yang mungkin 8 tahun yang lalu belum pernah terjadi banjir yang sedahsyat tahun ini. Dan saya melihat Gus Huda memimpin langsung santri-santrinya untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir. Santri Ndalan
nulungi korban banjir nih gimana? Bisa mewujudkan itu tuh bagaimana, Gus? Ya berdasar dari Nabi itu diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka kami juga sampaikan kepada konco-konco santri yang terutama yang mukim di ponpes atau yang aktif, saya sampaikan ketika Nabi kita Muhammad itu rahmat bagi seluruh alam, maka bagaimana dengan kita yang akan itba dengan beliau, yang akan mengikuti beliau? Maka monggo, apa yang kita miliki saat ini bukanlah itu milik kita semata, kan gitu. Ada bagian orang lain dari harta yang kita miliki. Tuh. Maka marilah sedikit-sedikit kamu berinfak. Untuk apa, Pak? Gitu. Untuk membantu tetangga kita, saudara kita, sanak famili kita, baik itu seiman maupun tidak seiman, kan gitu, yang terkena musibah banjir di Kota Semarang. Tidak perlu menunggu kita mampu dulu baru berdonasi. Tidak perlu. Kalau non sewu kita mau berdonasi atau kita mau berinfak, mau berzakat, kita nunggu nisabnya zakat, itu nggak akan pernah bisa zakat kita itu, kan gitu. Jadi yang namanya kebaikan ini kapan kita niat memiliki sebuah niat kebaikan harus kita laksanakan. Jangan tunggu besok, kan gitu. Kalau tunggu besok itu udah beda niat lagi. Contoh Mas Rudi mau berinfak, mau bersedekah. Saya mau bersedekah ini saat ini, itu harus dilaksanakan. Kalau saya mau bersedekah tapi besok saja, ternyata besok malah, aduh, uang yang mau buat sedekah habis buat beli rokok, nggak jadi sedekah itu. Nah, dalam hal kebaikan seperti itu. Maka dengan saya sampaikan seperti itu dengan teman-teman santri Dalan, alhamdulillah mereka langsung tergerak. Ya sudah Pak, saya bagian nasinya, saya bagian sariminya, saya bagian pakaian layak pakainya. Kalau cuman tenaga aja? Ada juga yang seperti itu, Pak. Saya bagian nganterin, gitu ada. Gitu. Tapi inilah kekompakan mereka dalam rangka sosial. Jadi sebenarnya kembali saya ulas Mas Rudi, mohon maaf. Di Sandal ini kan sudah ada yayasan resminya. Jadi alhamdulillah kita juga sudah terdaftar di Kemenkumham. Jadi Yayasan Santri Dalan Nusantara. Ini yayasan yang bersifat keagamaan dan yang bersifat sosial. Maka seperti Mas Rudi sendiri, jadi para sahabat inspirasi, Mas Rudi sendiri ini termasuk pengurus Sandal beliau ini. Gitu, ya. Tapi bukan di bagian kepesantrenannya, bukan kan itu. Nanti kalau beliau yang mulang-mulang santri malah repot itu. Santrinya bisa Asmaul Husna, beliau nggak bisa, kan repot kan gitu. Jadi beliau ngurusi yang bagian sosial kemasyarakatan,nya kan gitu. Juga banyak sekali seperti itu Mas. Jadi alhamdulillah dengan wadah yang namanya Sandal ini akhirnya kita bisa merekrut, bisa menyatukan lah dari berbagai macam ormas, dari berbagai macam latar belakang orang, dari berbagai macam akidah, bahkan yang agamanya beda pun bisa menyatu di Santri Dalan Nusantara ini. Nah, seperti itu. Sungguh luar biasa, di aksi kemanusiaan punya andil dan peran. Terlebih saat ini kita juga sedang menghadapi isu mengenai toleransi. Ya. Bagaimana peran dari Santri Dalan Nusantara ini untuk bisa benar-benar menyelaraskan kehidupan beragama di Indonesia khususnya? Jadi gini, Santri Dalan Nusantara ini berdakwah ala dakwahnya Wali Songo, kan gitu. Jadi Sunan Kalijogo itu dulu berdakwah menggunakan sarana pewayangan. Sunan Bonang melengkapinya dengan sarana musik, dan gitu. Jadi ini kan konteks di basyariahnya. Kalau di agama kan dalam Al-Kafirun, Quran Al-Kafirun menerangkan lakum dinukum waliyadin. Agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Maka dalam konteks watoniyah kita bernegara ya nggak usah yang seperti itu, kan gitu. Artinya kita dakwah ya sesuai dakwah yang diajarkan oleh Nabi kita gitu aja. Jadi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, kan gitulah. Untuk masalah toleransi antar umat beragama memang kita kedepankan sesuai dengan dakwahnya Wali Songo. Dulu itu ada sebuah kisah gini. Sunan Kalijogo itu kalau beliau berdakwah dengan menggunakan makanan nasi tumpeng. Makanan nasi tumpeng gitu. Jadi nasi dimakan bareng-bareng tapi nggak boleh pakai sendok waktu itu. Nah, pakai tangan gitu, pakai tangan. Muluk ya bahasanya muluk. Setelah
tetangga diundang, ayo makan-makan. Namanya makan-makan semua orang datang kan gitu, makan gitu. Tapi setelah makan beliau menyiapkan 3 bejana atau 3 wadah lah ya. Gampangnya sekarang ember gitu aja ya, 3 ember dengan berisi air yang berbeda. Ember di air pertama diisi air bunga mawar kan gitu. Ember air kedua diisi dengan bunga kenanga. Ember yang ketiga diisi dengan kembang kantil, bunga kantil kan gitu. Nah ini semua ada maknanya. Ini cara dakwahnya Sunan Kalijogo. Setelah semua makan selesai ya sudah. Semua yang ikut hadir makan disuruh untuk wiji ya, cuci tangan itu di ember-ember yang sudah disediakan. Tentunya ya urut dari ember pertama, kedua dan ketiga. Harus kan dimasukin semua. Harus dimasukin semua. Nah semua yang hadir, beliau dalam hatinya bertanya, loh ini ada 3 ember kok dengan bunga yang berbeda. Ini ada bunga mawar, terus ini bunga kenongo, yang ini bunga kantil. Ini maknanya apa? Setelah selesai semua, mereka semua bertanya kepada Sunan Kalijogo. Pasti penasaran. Iya, Kanjeng Sunan. Ini maknanya apa ini? Kalau hanya sebagai pewangi saja kok bunganya berbeda-beda kan gitu. Akhirnya dijawab oleh Sunan Kalijogo. Jadi ini adalah filosofi kehidupan. Artinya yang pertama adalah bunga mawar. Urip iku mawarna-warna. Hidup itu beraneka ragam. Berwarna kehidupan itu kan. Urip kuwi mawarna-warna. Yang kedua bunga kenanga. Bahasa Jawanya kenongo kan itu. Kenongono, kenong ini. Kenongono, kenong ini. Bukan untuk mengenang, bukan? Bukan. Kenongo. Iya, urip kuwi mawarna-warna, kenongono, kenong ini. Boleh seperti itu, boleh seperti ini. Ya kadang non sewu, kadang di sini kita sekarang berdakwah, tapi nanti di sana kita nggak tahu. Iya, nggak tahu. Kan gitu. Kita di sini sedang beribadah, kita nggak tahu nanti di sana. Sekarang kita mau beribadah, nanti maksiat juga bisa, kan gitu. Kantil. Nah, yang terakhir adalah kembang kantil. Lah, semua orang itu dulu tidak ada, sekarang menjadi ada, dan besok bakal tidak ada. Dulu lahir, sekarang besar, besok bakalan mati, kan gitulah. Kantil ini sebelum kita ini mati, kembali ke Sah Yang Agung, hati kita ini harus kantil kepada ya Sah Yang Agung itu tadi. Jadi apa lagi? Urip kuwi mawarna-warna, kenongono kenong ini, ning sadurunge bali, ayo ati iki pathoke nang Sah Yang Agung, Sang Maha Pencipta. Lah ini cara dakwahnya Sunan Kalijogo. Lah ini yang kita pakai di Santri Dalam Nusantara ini. Seperti itu. Sobat Inspirasi, sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Padahal banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali dari seorang Gus Huda ini sebagai pengasuh Santri Dalam Nusantara. Hidup itu mawarno-warno, kenongono, kenong ini. Tapi sebelum kita kembali ke Sang Khalik, kita harus kantil dulu dengan pemilik hidup ini. Itu akhir dari inspirasi kali ini. Matur nuwun Gus Huda. Sangat sami-sami. Nanti akan ada sesi lagi. Amin. Kita berkunjung di setiap kegiatannya Santri Dalam Nusantara. Kita akhiri untuk siang hari ini. Terima kasih untuk Sobat Inspirasi yang sudah menyaksikan. Dan jangan lupa, jadilah Sobat Inspirasi yang setia dengan selalu menyaksikan episode-episode dari Inspirasi ini. Dan jangan lupa untuk selalu terinspirasi. Selamat siang dan sampai jumpa.